Pengukuran debit dengan pelampung. Perlu memperhatikan syarat-syarat lokasi sebagai berikut. 1. Syarat lokasi pengukuran seperti pada metode konvensional. 2. Kondisi aliran sedang banjir dan tidak melimpah. 3. Geometri alur dan badan sungai stabil. 4. Jarak antara penampang hulu dan hilir minimal 3 kali lebar sungai pada kondisi banjir. Peralatan pengukuran: 1. Alat pengukur jarak, 2. Alat pelampung, 3. Alat pengukur waktu atau stopwatch, 4. Alat penyipat ruang. Terus pengukuran penampang melintang. Pengukuran penampang basah dapat dilakukan pada saat sungai tidak sedang banjir, yaitu sedang atau sesudah atau sebelum banjir. Pengukuran paling sedikit 2 penampang melintang, yaitu di hulu dan di hilir yang merupakan titik awal dan titik akhir lintang penampang. Basah sungai didapat dengan cara merata-rata luas kedua penampang basah yang telah diukur. Tahapan pengukuran: persiapan, pilih lokasi pengukuran, siapkan pelampung. Tahapan pengukuran: 1. Pilih lokasi pengukuran, 2. Siapkan pelampung, 3. Siapkan peralatan untuk mengukur jarak antara dua penampang, 4. Siapkan peralatan untuk menentukan posisi lintasan pelampung, 5. Siapkan peralatan untuk memberi aba-aba, 6. Siapkan alat pencatat waktu, 7. Siapkan alat tulis. Pelaksanaan pengukuran: lakukan pembacaan tinggi muka air pada pos duga air di awal pengukuran. 2. Letakkan alat penyipat ruang di tengah-tengah. 3. Siapkan peralatan untuk mengukur jarak antara dua penampang. 3. Ukur jarak antara penampang hulu dan penampang hilir. Paskan pelampung kira-kira 10 meter di hulu penampang hulu. 5. Ukur sudut azimut posisi pelampung pada saat pelampung melalui penampang hulu dan penampang hilir. Pada saat itu juga catat waktunya. 6. Ulangi pekerjaan 4 dan 5 sampai pelampung terakhir. 7. Catat tinggi muka air pada akhir pengukuran. Dan terusannya adalah perhitungan debit. 1. Gambar penampang basah di hulu dan hilir. 2. Gambar lintasan pelampung. 3. Hitung panjang tiap lintasan pelampung. 4. Hitung kecepatan aliran permukaan tiap pelampung untuk mendapatkan kecepatan aliran sebenarnya. Terus 5. Gambar grafik kecepatan aliran. 6. Tentukan bagian penampang basah. 7. Tentukan nilai kecepatan aliran pada setiap batas bagian penampang. 8. Hitung kecepatan rata-rata pada setiap bagian penampang basah. 8. Hitung luas bagian penampang basah. 10. Hitung debit untuk setiap bagian. 11. Hitung debit total. 12. Hitung tinggi muka air rata-rata. Sekian pengukuran debit. Nama saya Rifkianto dari kelas A1 angkatan 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran metode larutan. Yang pertama yaitu tentukan lokasi pengukuran, yang kedua ukur penampang basah di hulu lalu di hilir dengan jarak antara dua penampang tersebut L. Ketiga, tuangkan larutan zat kimia secara terus-menerus di hulu dari penampang basah hulu. Keempat, ukur konsentrasi di penampang hulu dan penampang hilir hingga puncak konsentrasi sampai normal dengan alat electric conductivity. Kelima, hitung waktu antara puncak konsentrasi di penampang hulu dan penampang hilir, tanda kurung T. Pada metode ini larutan zat kimia dapat pula diganti dengan menggunakan zat warna. Sekian dan terima kasih. Tahapan pengukuran dengan menggunakan current meter adalah sebagai berikut. 1. Siapkan peralatan yang akan digunakan untuk mengukur, yaitu 1 set alat ukur atau current meter lengkap,
2 buah alat penduga kedalaman stang atau setik panjang masing-masing 1 meter. Kartu pengukuran, alat tulis, alat pengambilan sampel air, botol tempat sampel air, peralatan menunjang lainnya seperti topi, sepatu lapangan, dan lain-lain. Yang kedua, bentangkan kabel pada lokasi yang memenuhi persyaratan dan posisi tegak, lurus dengan arah arus air dan tidak melendut. Yang ketiga, tentukan titik pengukuran dengan jarak antar vertikal kurang lebih 1/20 lebar sungai dan jarak minimum 0,50 meter. Yang keempat, berikan tanda pada masing-masing titik. 5. Baca ketinggian muka air pada pelskal. Pada yang keenam, tulis semua informasi atau keterangan yang ada pada kartu pengukuran seperti nama sungai dan tempat, tanggal pengukuran, nama petugas, dan lain-lain. 7. Catat jumlah putaran baling-baling selama interview, waktu yang telah ditentukan 40-70 detik. Apabila arus air lambat, waktu yang digunakan lebih lama, misal 70 detik. Apabila arus air cepat, waktu yang digunakan lebih pendek, misal 40 detik. 8. Hitung kecepatan arus dari jumlah putaran yang didapat dengan menggunakan rumus baling-baling tergantung dari alat bantu yang digunakan, tongkat penduga, dan berat bandul. 9. Hitung cepat rata-rata V. Rata-rata pada setiap vertikal dengan rumus apabila pengukuran dilakukan pada 3 titik pada 1 titik, misal 0,5 atau 6 detik, contoh vertikal 2, maka V rata-rata sama dengan V pada titik tersebut. Apabila pengukuran 0,2 detik dan 0,8 detik, contoh vertikal 3, maka V rata-rata sama dengan VO2 plus VO08 dibagi 2. Apabila pengukuran dilakukan pada 3 titik, misal 0,2 sampai 0,8 dan 0,6 detik, maka V rata-rata sama dengan V 0,2 plus V 0,8 dibagi 2 plus V 0,5 atau V 0,6 dibagi 2. Yang ke-10, hitung luas subbagian penampang melintang. 11. Hitung debit pada setiap subbagian penampang melintang. 12. Ulangi kegiatan pada butir 10 sampai dengan butir 12 untuk seluruh subbagian penampang. Hitung yang ke-13, hitung debit total. Q total. Debit total dihitung dengan cara menjumlahkan debit dari seluruh debit pada subbagian penampang. Q total sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3 sampai seterusnya. Hitung yang ke-14, hitung luas seluruh penampang melintang A. Luas seluruh penampang melintang dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh luas pada subbagian penampang dengan rumus sebagai berikut. A sama dengan A1 plus A2 plus A3 dan seterusnya. Yang ke-15, hitung kecepatan rata-rata seluruh penampang melintang atau V. Kecepatan rata-rata seluruh penampang melintang sama dengan debit total atau luas seluruh penampang melintang atau V sama dengan Q total dibagi per A. Catat yang ke-16, catat waktu dan tinggi muka air pada pelskal segera setelah pengukuran selesai pada kartu pengukuran. Yang ke-17,
Catat hasil perhitungan butir 14 sampai dengan 16 pada kartu pengukuran. Pengukuran debit dengan menggunakan karet meter. Karet meter dapat dilakukan dengan beberapa metode. Sekian, terima kasih. Kenalkan, nama saya Dwi Cipti Anggitasari dari program studi teknik sipil dengan nomor NIM 049. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengukur debit aliran sungai, yaitu dengan menggunakan alat ukur lebar. Yaitu caranya, pertama, kabel baja dengan ukur diameter 3 mm dan 5 mm dengan panjang tertentu, dilengkapi dengan tanda pada setiap panjang untuk kelipatan 0,5 meter dan 1 meter. Kedua, alat penunjuk lebar yang dipasang pada kabel melintang sungai. Yang ketiga, alat penyipat ruang dan alat penyipat datar. Baik, sekian dari saya mengenai penjelasan cara mengukur debit aliran sungai. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.